Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang yang menjelang ajalnya mengucapkan kalimat tauhid la Iya, ilaha illallah itu pasti akan masuk surga. iya, Nah, bagaimana pendapat para ulama soal ini, Kiai? iya, Karena kemudian ada yang beranggapan, loh, berarti segampang itu dong masuk iya, surga ya iya. sebetulnya, Kiai? Memang segampang itu masuk surga. Hmm, Tapi yang gampang dalam agama itu jangan digampang-gampangkan. Pertanyaan yang paling mendasar, apakah di akhir hayat kita ada jaminan, naudzubillah ya, kemudian kita bisa mengucapkan dua kalimat syahadat itu, kalimat tauhid, atau tauhid. sebaliknya? Ya. Dulu guru saya waktu saya ngaji, ini hadis ini ada di Sunan Abi Dawud, ya, rawinya Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Itu ketika saya ngaji Aunul Ma'bud dulu ya, kira-kira tahun 93 atau 94 ya, saya tidak ingat tahunnya. Itu guru saya pada sampai hadis ini bercerita. Ada seorang guru yang punya burung beo. Burung beo ini karena nempel sama kiai, maka pintar sekali mengucapkan kata-kata yang baik, Iya. bertahlil, bertakbir, bertasbih. Dia ulang-ulangi setiap hari. Hingga satu ketika ada kucing liar yang datang ke rumah kiai, kemudian memangsa burung ini. Jadi burung ini digigit sampai mati. Ketika terjadi itu, kiai itu ada di belakang rumah mendengar burung itu teriak-teriak dengan suara burungnya, kuak 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 gitu, sampai digigit. Kiai terlambat datang, burung itu sudah berdarah dan mati. Maka kiai nangis. Karena kiai nangis, muridnya ini kemudian bisik-bisik. Guru sedih ditinggal sama burungnya. Kenapa? Kamu tahu burung beo yang bisa berbicara itu harganya jutaan. Kiai pasti sedih lah kehilangan burung yang mahal. Maka murid-muridnya, santri-santrinya itu urunan. Kita ganti yuk burungnya kiai, Memberikan beo kita baru pergi ke ya. pasar burung di Pramuka sana, dapatlah burung beo itu seharga 15 juta misalnya. Dikasih sama gurunya. Ini guru, kami sudah uyuran, mudah-mudahan ini akan menghilangkan rasa sedih di hati guru. Kata gurunya, nih murid sok tahu karena dipanggil. Sini kalian dengar semua. Kalian pikir saya nangis tuh karena kehilangan burung yang harganya 15 juta ini? Apalagi guru kalau bukan karena itu? Kata gurunya, enggak. Saya nangis itu karena saya membayangkan akhir hidup saya. Burung ini sangat fasih mengucapkan la ilaha illallah. Tapi begitu digigit sama kucing, diserang, dia kehilangan kalimat tauhid. Karena kalimat tauhid itu hanya ada di mulutnya. Dia ulangi karena talqin ajaran dari saya tanpa pernah masuk ke dalam hatinya, apalagi keyakinan dan perbuatannya. Saya khawatir kalau saya cuma pandai melafadzkan kalimat la ilaha illallah tanpa makna dan tidak memiliki daya hidup di dalam hati saya khawatir ketika saya menghadapi sakaratil maut, saya tidak mengucapkan kalimat itu. Jadi masuk surga itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Masuk surga itu murah, tapi jangan dimurah-murahkan. Itulah sejatinya agama yang selalu mengajarkan kemudahan, tapi jangan lalai dan menganggap itu sebagai sesuatu yang remeh. Kalau ingin husnul khotimah, kata guru saya dulu, lafadzkanlah kalimat tauhid itu agar bergema di setiap badanmu, di setiap ujung jarimu, di setiap persendianmu. Kelak kamu akan menghadapi sakaratul maut dan kamu akan selalu ingat dengan kalimat tauhid itu. Amin. Jangan sampai kita nauzubillahi min zalik menjadi burung beo Ya, yang hanya sekedar membeo, mengulangi membeo kalimat-kalimat tanpa tauhid makna. tanpa makna ya Kiai ya. Baiklah, ke pertanyaan selanjutnya Kiai. Kita mau membahas soal sholat sunnah syuruk ya Syuruk Kiai ya. atau Nah, al-isyraq, nah ya. itu sebetulnya mungkin lebih detailnya kapan waktu pelaksanaannya dan Iya, apa itu sholat iya, sunnah syuruk iya. sebenarnya Kiai? Ini ada banyak pandangan dalam fikih ya. Yang paling penting asyuruk wal isyraq itu ketika matahari meninggi qadra rumhin seperti tombak. Jadi kalau sekarang itu subuh 4:30, kira-kira mungkin jam 6 kurang 10 lah. Itu sudah masuk waktu syuruk. Syuruk. 50 menit lah dari kita selesai sholat subuh itu, kira-kira dari subuh. Seperti itulah yang namanya al-isyraq wasyuruk. Ketika matahari meninggi itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadisnya menjelaskan tentang keistimewaan sholat 2 rakaat. Tetapi di sini ulama beda-beda pendapat. Apakah sholat sunnah al-isyraq itu sama dengan duha?
Karena waktu sholat duha itu juga permulaannya sama dengan sholat sunnah al-isyraq tadi. Ada ulama yang mengatakan sholat isyraq itu sama dengan sholat duha. Ada ulama yang membedakannya. Bedakannya di mana? Buat orang yang sholat berjamaah subuh di masjid, kemudian setelah berjamaah masjid dia berzikir sampai datang waktu syuruk, maka buat orang ini sunnah untuk sholat 2 rakaat menandakan al-isyraq. Setelah itu dia keluar dari masjid untuk pulang ke rumah, bekerja dan lain sebagainya. Kalau kemudian dia nanti setelah al-isyraq jam 8, jam 9 punya waktu mau sholat, itulah yang dinamakan sholat duha. Jadi sholat sunnah isyraq itu hanya 2 rakaat dikerjakan oleh orang yang tidak keluar dari masjid setelah sholat subuh, dia nyambung sampai syuruk, sebelum dia keluar dan pulang dia sholat sunnah 2 rakaat. Itu dalam beberapa hadis pahalanya sama dengan pahala haji. Jadi nggak usah nunggu antrian panjang ya, tidak mengeluarkan yang sudah puluhan tahun ya kalau di Indonesia ya. Cukup sholat sunnah isyraq setiap hari, kemudian dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang pergi haji. Tapi kemudian tidak menggugurkan kewajiban untuk beribadah haji ya Kiai ya. Kan seperti pahalanya ya, seperti kan tidak sama, tetapi mirip lah gitu. Jadi ya haji-haji, jangan sampai kemudian dia kasih gelarnya, oh saya bukan haji nih, pakai i aja, isyraq ya, nggak gitu. Atau syuruk gitu ya, enggak lah. Tapi pahalanya saking besarnya dan istimewanya itu pekerjaan, sama Nabi dikasih pahala sama dengan rukun Islam yang kelima. Untuk pelaksanaannya kurang lebih sama seperti sholat duha sama, atau bagaimana? Dia sholat 2 rakaat, ya tata caranya membaca Fatihah, kemudian surah apapun. Kalau bisa ada yang berkaitan dengan ad-duha, surah ad-duha, surah yang ada asyamsu, matahari, yang bicara tentang kegiatan di siang hari. Itu yang dianjurkan oleh para ulama dan tidak dianjurkan berjamaah. Oke, jadi sholatnya baiklah. sendiri-sendiri. Baiklah, nah bagi pemirsa yang ingin mengejar pahala sebesar pahala ibadah haji, langsunglah kita melakukan sholat sunnah syuruk. Baiklah Kiai, terima kasih Kiai untuk ilmunya hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Nah pemirsa, usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian kita hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.